Fa ahsin niyyataka wa akhlis fi qasdika. Jadi tadi kemarin sudah sampai pada hadis dan ayat-ayat yang memotivasi kita untuk melakukan proses belajar mengajar, menekuni bahkan mencintai profesi guru, karena guru ini adalah profesinya Nabi, yang digeluti Nabi, karena Nabi mengatakan innama bu'istu mu'alliman. Dalam bahasa Arab kata innama ini gaya bahasa kasar dalam balaghah. Jadi tidak ada tugas Nabi kecuali guru, ya. Nah, kemarin juga disebutkan bagaimana dalam kondisi peperangan itu tidak semua orang pergi ke medan perang. Harus ada kelompok yang melakukan kegiatan belajar mengajar. Bahkan Nabi sendiri mencontohkan tidak semua peperangan itu Nabi ikut. Kadang Nabi hanya mengutus tentara Syariah. Nabi tetap di Madinah untuk melakukan proses belajar mengajar. Artinya betapa urgennya, betapa pentingnya proses belajar mengajar ini. Nah, ketika kita sudah meyakini profesi ini sebagai profesi yang kita tekuni, maka kelanjutannya adalah fa ahsin niyyataka. Kita harus melakukan memperbaiki niat. Niat ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena saya pernah melakukan penelitian tentang manajemen, diantaranya itu salah satu fungsi manajemen itu adalah planning, perencanaan. Nah, niat ini dalam bahasa lain diartikan dalam Kamus Bahasa Indonesia itu adalah rencana. Fa ahsin niyyataka, maka perbaikilah niat. Dalam makna yang lain, perbaikilah rencana dalam mengajar ini. Karena ketika kita gagal merencanakan, itu sama dengannya adalah merencanakan kegagalan. Nah, jadi RPP segala macam itu termasuk dalam tanda kutip ibadah. Artinya kita merencanakan, meniatkan bagaimana pembelajaran itu menjadi ideal, ya. Cuma kadang kan RPP kita kan di atas kertas saja, habis kumpul selesai gitu. Nah, tentunya bukan RPP yang tetapi maksudnya adalah bagaimana kita melakukan pembelajaran dengan baik. Kalau tidak keliru, di Gontor itu ada santri mereka mengajar, itu mereka harus menyerahkan semacam RPP. Misalnya besok ngajar, maka malam ini dia menyetorkan apa yang diajarkan besok. Nah, mirip-mirip kan. Nah, demikian juga sebenarnya perencanaan ini bagian dari ibadah. Bahkan Habib menjelaskan niat ini harus senantiasa dikoreksi. Tafaqqad niyataka setiap saat. Karena hati kita ini, qulubul ibad ini, itu dalam hadis baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Isbi' itu apa nih? Jari jemari. Ya. Antara dua nih. Kalau Nabi mencontohkan itu, kalau terkait dengan kedekatan antara orang yang memelihara anak yatim, ya, antara Nabi dan dengan orang yang memelihara anak yatim, kedekatannya itu dijelaskan. Kahataini. Nabi tidak menjelaskan dua jemari, tapi mencontohkan langsung kahataini. Dekat sekali. Nah, kalau dalam hadis ini, hati kita ini berada di antara dua ini, usbu'aini. Tapi mahsusnya Allah dengan walillahil masalul a'la, misalnya gimana jari jemari Allah Subhanahu wa taala bentuknya gimana, ya enggak usah dipikirkan. Laisa kamitslihi syai'un. Apa lanjutannya? Yuqallibuhu haitsu yasha. Jadi dia berubah-ubah hati kita ini. Coba aja kita lihat. Nah, makanya kan ada istilah manajemen kalbu punya Agim, ya ta? Jagalah hati, jangan kau kotori. Ini apa artinya? Kita harus senantiasa melihat, mengoreksi diri. Maka dalam Islam itu ada ilmu yang mengurusi hati, itu ada, ya, ilmu tasawuf, ya, ilmu akhlak. Nah, dan ini tidak kalah penting. Nah, karena ini tidak kelihatan, maka kadang dokternya pun ada. Ya. Kalau ada dokter cinta, dokter hati ini juga ada. Bengkel hati yang harus ada. Ya. Nah, maka hati kita ini harus senantiasa kita kontrol. Ya. Dan pun ternyata ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya. Kadang kita aku nggak ikhlas, paksa dulu. Bahkan kata Ibu Umar, pura-pura.
Nggak apa-apa pura-pura dulu ya. Kadang gini setan, posting, nggak usah kata setan. Kamu nipu kayak alim aja, nggak usah. Akhirnya nggak usah kan. Nah kita itu saat itu nurut siapa? Ini nurut perintah setan. Ya gak? Nah makanya kata Habib Umar, kalau sudah kita punya keyakinan, tadi ada hadis di atas kemarin, orang yang mengajar itu senantiasa mendapat doa. Kemudian satu saja orang yang terhidayahi mendapat petunjuk, itu lebih hebat dari satu mobil yang paling mahal. Alphard kayak apa, Ustadz Husain yang paling paham mobil nih ya. Yang paling mahal. Nah kalau kita sudah paham itu maka sudah lurus kita. Nah cuma niat kita tadi dikuatkan. Fa ahsin niyataka. Maka di apa tadi? Di yang niat itu Habib Abdullah Al-Haddad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima, itu dalam kitab apa? Pokoknya dalam kitab gitu. Jadi kalau Imam Syafi'i itu kan talafuz niat ini hukumnya apa? Melafalkan niat sunnah. Usolli gitu. Tapi ada orang yang kadang apa namanya? Was-was. Usolli gitu lah. Ini penyakit juga. Nah, jadi kalau menurut Imam Syafi'i itu membantu hati kita. Maka ketika kita membaca, kan anak-anak santri biasanya kita baca nawaitu ta'alluma wa ta'lima, sengaja belajar, mengajar. Sebelum memulai itu agar apa? Agar kita ingat tuh. Ingat apa nih? Niat kita mengajar apa. Nah, niat ini akan berpengaruh dengan proses. Kalau kita sudah punya keikhlasan, maka yang lain tuh minggir. Ya. Wa ahsin niyataka. Senantiasa lakukan perbaikan niat. Kalau mereng-mereng, diluruskan kembali. Kita sholat aja, khusyuk itu bukan berarti hilang ke alam sebelah gitu. Ya. Allah, kalau ingat lagi. Nah, bukan itu khusyuk. Contoh salat yang paling benar itu siapa kira-kira? Nabi, sallu kama raaitumuni shalah. Apakah Nabi itu enggak ingat sama sekali ketika salat? Ingat Nabi. Buktinya Nabi itu dalam riwayat ketika ada beliau salat, kemudian ada anak yang nangis. Ya. Apa yang terjadi? Beliau meringankan salatnya. Kasihan ibunya kata Nabi. Artinya apa? Tetap mendengar. Tapi kata Ustaz Samad, khusyuk itu seumpama kita itu berjalan di tengah sawah, perumahan. Ini kalau orang kampung nggak tahu perumahan nih. Jalan kan nanti jatuh. Nah jatuh ini jangan langsung dilanjutkan. Biar aja sudah jatuh mandi gitu. Tapi naik lagi. Sama kita Allahu Akbar. Sudah ingat nih Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sabtu hari ini. Taklim lagi. Nah ini jangan dilanjutkan. Waduh baju belum setrika. Anda kalau melanjutkan nih assalamualaikum, selesai salat itu. Allahu Akbar, Jumat main badminton ini. Nah, ya Pak dia. Nah, udah dibalikin lagi. Nah ini memang perlu ilmu ya. Nah makanya sebenarnya kurikulum terbaik itu ya kita harus mendasari kurikulum itu dengan seperti yang diajarkan Nabi. Ini yang harus kita, ini urusan wakaf kurikulum sebenarnya. Ya. Sebenarnya kurikulum kita tuh misalnya ya, ini sama-sama kita semua ya. Misalnya anak itu kemarin ada di posting Ustazah Aisyah kalau salah. Anak kan dalam Nabi itu umur 7 tahun tuh muru, diperintahkan untuk sholat. Ya. Umur 10 dipukul. Pukul ini bukan dipukuli kayu hupangkih itu bukan. Ya. Itu pasti di hadis-hadis itu darban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang mendidik. Sebagian ulama memaknainya bukan pukulan. Nah, jadi kurikulum ini harus. Jadi jangan sampai mohon maaf anak-anak ini sudah cerdas, dia matematikanya cerdas. Ini bukan bermaksud dikotomi ya. Tetapi kita harus prioritas mana? Yang mana dulu? Misalnya berarti 7 tahun nih anak SD sudah mulai misalnya gerakan sholat sudah diajari ya. Nanti 10 tahun mereka dikondisikan. Kita di rumah dulu. Ya. Kalau dia melihat yang miris nih begini, saya pernah dengar informasi ketika anak nih seorang guru agama, saya tidak menyebut guru agamanya, sudah meninggal guru agamanya. Dia bilang ketika diajarkan praktek sholat, itu anaknya bingung, sholat itu seperti apa. Terus ketika ditanya gurunya nih, Bapak Pian gimana? Sholat? Nggak pernah katanya, nggak pernah sholat bapak saya. Nah jadi anak ini kehilangan rule dia, model. Tapi kalau rumah kita misalnya yang belum berkeluarga, yang sudah berkeluarga, ciptakan dulu, ya. Ciptakan suasana habit lingkungan di rumah, maghrib ya,
Gimana? Yang paling menyedihkan tuh ketika semua itu hening. Semua anak kecil sampai halus tuh asik dia main HP. Terus lagi makan pun main HP. WA, mah, garam mah, WA. Nah, ini perlu juga kita bagi. HP itu nggak bisa, nggak mungkin kita lepaskan. Cuma bagaimana kita mengkondisikan. Ya, fahsin niyataka wa akhlis fi qasdika. Khalusani asalnya khulus ini khalis itu suci artinya, sofi. Ya. Sofi apa artinya sofi? Nama pen itu apa artinya? Pure itu apa pure itu? Murni, tulus. Nah, tulus ya. Tulus fi qasdika, tujuan. Tuluskan nothing tulus apa? Nothing tulus apa? Lain lagi ya. Fi qasdika, tujuan. Qasad itu tujuan, dari maksud, dari kata maksud. Jadi banyak sebenarnya bahasa Arab itu yang sudah jadi Indonesia. Qasad itu maksud, tujuan. Jadi tujuan kita nih kita sucikan, kita murnikan, kita tuluskan. Hanya untuk, ketika tujuannya Allah Bapak Ibu, maka segalanya itu jadi nyaman. Kita tidak berharap gajian, tidak berharap honorer, bener. Kita tidak berharap insentif. Insentif itu nomor satu. Insya Allah kita yakin. Nah, ini keyakinannya harus kita bangun. Tadi kalau sudah yang memotivasi kita, dan mohon maaf, saya jujur saja, saya lihat guru-guru kita ini insya Allah ikhlas. Ya terbukti insya Allah ya. Dan itu susah. Yang jelas moto kita sudah jelas, ikhlas beramal kemenang itu. Nah, tinggal bagaimana. Makanya mohon maaf, ada orang yang bekerja itu, misalnya dia bekerja diminta sampai 80%, dia bekerja 90%. Yang khawatir itu adalah kita bekerja diminta misalnya 50%, kita bekerja 40%. Nah, gaji kita seharusnya kita misalnya dapat gaji 2 juta. Kita mengerjakan 50. Kalau kita mengerjakan 60, 70 aman. Tapi kita kalau kinerja kita 40, berarti kita nggak layak mendapatkan 2 juta. Nah, inilah keberkahan itu di sisi itu. Ada orang yang gajiannya miliaran sebulan, tapi kebutuhannya 2 miliar, ngutang. Ya kan? Hidup itu sederhana. Yang tidak sederhana itu gaya hidup. Itu yang kadang susah. Coba lihat, orang haji itu kadang orang yang tidak berpunya. Coba dilihat, maksudnya secara ekonomi dia biasa-biasa saja, tapi ada orang yang kaya yang belum dapat berhaji. Ya. Wa akhlis fi qasdika fa innamal a'malu binniyat. Nah, ini juga perlu kita cermati. Amal ini bahasa Arab. Biasanya kalau kita terbesit kata amal, maka yang terbesit dalam benak kita itu adalah sajadah, tasbih, Quran, Yasin, ya tak? Amal itu kan bahasa Arab. Amila, ya'malu, amalan. Artinya aktivitas, pekerjaan. Maka seluruh aktivitas kita itu sangat tergantung dengan niat. Dinilai tidaknya amal kita itu niat. Seperti yang Ulun ungkapkan kemarin dulu waktu belajar, ya Ulun masih usia SMA. Nah, ketika itu belajar isu kumpul itu, jar guru ija itu begini. Nyawa nangai kalau anak bagagawi itu berniat. Nyawa itu kalau kada ada nyawa mati ndak. Nah, nyawa itu kamu, Pak. Kamu itu kalau mau bekerja, bagagawi itu kan bukan hanya ritual ibadah. Apapun pekerjaannya. Termasuk mohon maaf sekali. Menikah itu pekerjaan, aktivitas. Yang sudah menikah pun menikah lagi, maksudnya bukan menikah lagi. Salah ini. Ya maksudnya mohon maaf, hubungan suami istri pun halnya demikian. Ya, coba kalau Anda melihat nih menarik nih. Kalau Anda melihat film endingnya film bukan. Ketika Cinta Bertasbih kalau tidak salah. Nah, ketika Cinta Bertasbih, ya. Apa yang terjadi? Kan menikahnya dengan siapa terakhir itu? Saya kurang ingat pokoknya. Azam. Nah, yang menarik itu coba perhatikan di terakhirnya, mohon maaf sekali. Di malam pertama itu yang terjadi apa? Sholat dulu, ya enggak?
Salat dulu. Nah, ini apa maksudnya? Jadi mohon maaf sekali. Ini nggak apa-apa, yang belum kawin nanti kawin gitu kan? Ya, minimal ilmunya sudah ada gitu. Jadi mereka melakukan sesuatu itu bukan nafsu itu diatur, di manage gitu. Salat dulu gitu kan. Nah, minta dulu ya Allah. Nah, jadi kan ada cerita nih, tapi cerita ini palsu ya. Palsu ya. Kalau mohon maaf, sekali berhubungan itu ini gini. Jadi ini bukan bukan pendidikan seks, bukan juga. Tetapi kata Habib Ali Al-Jifri, ada ibadah itu yang sebenarnya enak. Jadi jangan dibayangkan ibadah itu berat semua. Ada ibadah itu enak, diantaranya berbuka puasa. Kita dianjurkan ketika berbuka puasa tidak menyiksa kita, harus sunnahnya menyegerakan. Nah, dicontohkan Habib Ali Al-Jifri, di antara ibadah yang mohon maaf, yang enak itu, mohon maaf, di antaranya adalah hubungan suami istri. Nah, ya. Tetapi itu diatur gitu. Nah, tapi kata Ustadz Upik sih, nikah itu enaknya 5% saja. Ya. Bukan, kata saya atau kata orang lain. Sisanya apa? Enak banget katanya. Tapi hidup ini masalah. Coba aja tanya Ustadz Upik. Dikira bukan hanya pensat, yang lain juga sama sebenarnya. Ya, dikira menikah menyelesaikan masalah? Enggak. Jadi hidup ini penuh masalah. Nah, tugas kita ini bagaimana setiap masalah itu menjadi kebaikan. Termasuk tadi fa innamal a'malu binniyat. Apapun yang kita lakukan itu niat dulu. Coba salat, niat dulu kan. Nah, sebenarnya seluruh ibadah itu diharapkan akan membumi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang mohon maaf, kaum perempuan kan menutup aurat di saat salat. Maka di luar salat pun demikian. Kita niat sebelum salat. Maka sebelum bekerja apapun itu sebenarnya kita usolli dulu. Sengaja salat kan. Misalnya dari rumah pengen mau kesini ngapain? Oh, saya mau ngajar. Kenapa ngajar? Ya, nyari duit. Enggak apa-apa, nyari duit dulu. Lanjutkan lagi. Kenapa nyari duit? Misalnya nyari duit juga nih. Kenapa nyari duit? Apa? Hah? Nah. Oke, lanjut. Ya, buat kawin. Kenapa kawin? Lanjutkan terus sampai ketemu Allahnya. Kalau mau singkat gini saja. Kenapa ngajar? Diperintah Allah, selesai. Kenapa ngajar? Buat kawin. Kawin kenapa? Ya kawin supaya dapat anak. Anak supaya soleh. Soleh apa? Nah terus. Nah bahkan para ulama itu kadang satu pekerjaan begini nih, mereka niatnya banyak. Tujarun niyah, investor niat. Apa niatnya nih? Taklim, belajar. Disuruh gak ada? Disuruh. Apalagi silaturahim. Apalagi disuruh makan-makan, nanti kalau ada mungkin ada makan-makan. Nah semua. Nah. Ada biskuit kan. Nah. Jadi kesimpulannya apa ini? Bahwasanya kita harus berikhtiar agar yang kita lakukan tuh bernilai. Banyak kan dikatakan amalid dunya, banyak pekerjaan yang lahirnya seperti amal biasa, amal mubah. Misalnya minum ya. Minum makanya kan bismillah. Maka setiap pekerjaan itu ada bismillahnya. Minum bismillah. Kemudian makan bismillah. Misalnya kita makan, ini kan amal biasa. Nah, amal biasa. Tetapi gimana nih supaya jadi bernilai? Makanya orang yang beriman tuh beda minumnya. Saya perhatikan. Dulu saya gak paham. Guru sukumpul tuh saya waktu di Alpalah kecil, masih MTS. Jadi minum beliau tuh pakai cangkir. Saya ingat tulisan cangkir itu Abah. Abah kalau tidak salah. Ada tulisan cangkir gede itu betul. Minumnya tuh begini. Nah, minum. Ini enggak ada cangkir sih. Kalau ada cangkir bisa contoh. 2, 3. Megangnya pun saya masih ingat, megangnya tuh. Nah, begitu saya perhatikan, coba perhatikan ulama-ulama tuh. Mereka minumnya 1, 2, 3. Nih. Artinya apa? Dan Syekh Syarawi mengatakan, itu ada bacanya bismillah, alhamdulillah. Kalau kita kan minum nih. Datang olahraga misalnya. Minum langsung habis. Apa nih, kan kita enggak ada yang ngatur. Saya pernah studi banding ke sekolahan Uhuwah ya di Banjar dengan ibu waktu itu masih kecil ya. Jadi ada anak-anak lari-lari, mereka habis olahraga. Nah, dispenser mereka itu di depan kelas. Anak ini minum. Habis minum, dia duduk. Padahal dia habis olahraga. Saya tanya, "Kenapa minum duduk? Enak kan minum berdiri?" Saya bilang. Enggak boleh Pak, enggak boleh duduk. Enggak boleh berdiri minum itu," katanya. Terus kenapa? Ada hadisnya. Apa hadisnya bilang? La yashraban ahadum qa'ima gitu. Lari lagi dia. Nah, apa nih?
Jadi anak kecil ini sudah mulai diatur. Hidupnya diatur apa? Diatur norma-norma, etik-etik gitu. Nah, jadi ini yang jadi orang buka puasa misalnya. Kalau kita es degan macam-macam. Coba kita lihat minumnya. Maka kata Habib Ali Al-Jibri, kalau mau bersyukur tuh beli es. Minum. Lepas. Lagi panjang ahnya ini. Nah, maka ini jadi yang misalnya buka lagi nih. Ini kalau pilihannya banyak nih. Nah, hidup ini kan pilihan. Mana yang kita pilih? Maka pilihan kita adalah pilihan Nabi. Maka orang yang mencintai itu kan manut, nurut. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Dia akan ngikut. Maka kita akan mencari informasi nih. Makannya Nabi makan apa dulu ya? Makan apa kira-kira? Kurma. Maka ketika kita puasa beli kurma pun kita udah mikir, kenapa beli kurma? Karena Nabi makan kurma, maka saya pun makan kurma juga. Maka kita beli kurma. Habis itu terserah mau bingka kayak mau apa kayak. Nah, ada urutannya, kurma. Kurmanya pun ada urutannya. Ada urutannya kurmanya. Kemudian nanti ada air putih sampai terakhir yang manis-manis. Tapi kalau sudah manis nggak perlu lagi. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi apa nih maksudnya? Artinya hidup kita nih jangan dibebaskan. Ada aturan yang mengikat. Nah, kenapa ketika kita tunduk patuh kepada manusia itu tentunya sempit sekali. Misalnya kita takut pada bupati ya, 5 tahun selesai, ya enggak? Atau belum sempat 5 tahun mati. Kemana kita bersandar? Hilang sandaran kita. Kepada gubernur, ya kena COVID mati misalnya. Maka sandaran yang paling kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis wasta'in billahi ala lillahi dinul khalis. Jadi kita beragama ini tulus hanya untuk Allah, dedicate to Allah. Wasta'in billahi wa tawakkal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Wasta'in, mohonlah pertolongan kepada Allah, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakal. Dan tawakal ini setelah usaha maksimal. Ulangi, tawakal ini setelah usaha maksimal. Ya kebanyakan kita tawakal aja sudah kada apa-apa, aman aja. Dan itu kadang santri gitu. Ya. Ulangan tawakal aja. Ya jadi yang paling tawakal tuh kuat tawakal tuh santri kadang. Belajar tawakal aja. KSM tawakal aja. Nah, jadi ini yang kurang pas. Ini namanya dalam bahasa agama tawakul. Ya. Jadi contoh tawakal ini sudah diajarkan Nabi ketika seorang sahabat naik onta. Kata Nabi, sudah diikatkah onta? Belum, kata Nabi. Saya sudah tawakal katanya. Apa kata Nabi? Ini Nabi yang paling benar tawakalnya. Apa kata Nabi? Iqilha. Ikat itu onta, wa tawakkal. Kemudian tawakal. Jadi dua-dua enggak bisa dipisah. Dalam Al-Qur'an fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah usaha maksimal, KSM usaha maksimal baru tawakal. Jangan tawakal dulu lah gitu lah, nanti usahanya belakangan. Nah, jadi dalam perencanaan pun makanya ada perencanaan maksimal. Kita ini kan merencanakan, termasuk anak-anak kita rencanakan dari awal, kita setting ini kita mau. Jadi kita ini semacam pabrik. Haji Tony itu sering mencontohkan. Sebut, nggak apa-apa deh. Jadi beliau mengumpamakan kita ini pabrik. Nah, pesantren tuh yang masuk ini kalau ada sekolah unggulan Pak ya, tidak boleh menyebutkan nih, kode etik jurnalistik. Ya. Kalau sekolah nih, maka yang sebenar-benar sekolah unggulan itu pesantren. Kalau ada nih inputnya pintar-pintar, masuk pabrik, proses pabriknya pun luar biasa, modern. Outputnya pasti keren. Nah, kalaunya pesantren, inputnya kada jelas ini. Macam-macam yang masuk. Kalau mau bikin roti ini macam-macam nggak jadi-jadi, ya kan? Kadang ada yang bahkan orang pernah ditemukan dulu orang tuanya ya tidak disebutkan juga. Jadi kami menyangsi panggil orang terserah pian aja yang sembelih karena ulun tuh kada apa-apa juga. Nah, ini sudah bingung kita. Gimana ya kalau sudah anak kesepian sembelih enggak ada apa-apa juga. Jadi orang tuanya udah pasrah gitu. Nah, apalagi kita. Nah, tetapi disitulah, ketika anak ini misalnya mohon maaf tidak terpelihara dengan baik, tidak terdidik baik, masuk pesantren, diproses dengan luar biasa pokoknya prosesnya, ya. SP ini sudah sampai SP belebak sudah. SP berapa belebak? Ya sudah. Habis sudah SP, tapi tidak baik-baik juga, ya tidak masalah. Kita dapat pahala di situ.
Kalau dia hasilnya diproses kemudian dia keluar menjadi input yang baik, nah ini luar biasa. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kita ini menjadi sebab kebaikan. Ada satu orang di Wabu Salam, apalagi 400 orang. Makanya kemarin kan kita bercita-cita sedikit berkualitas. Sekarang Allah titipkan. Ini Allah titipkan. Kita tidak punya kuasa ini. Kami pernah berusaha, ini usaha maksimal usaha ini. Dengan Pak Bapar saya ingat, naik mobil. Mulai sini Kerang, ada masjid musala titip brosur Pak Dikit. Habis Kerang langsung Sengayam, terus sampai ke Batu Licin. Mana? Pulangnya lewat mana? Lewat Batu Kajang. Alhamdulillah nggak ada yang masuk santrinya di zaman awal-awal itu. Maksudnya yang masuk lewat brosur tuh nggak banyak. Tetapi kan itu proses terus. Ustaz Samad itu proses juga. Ustaz Samad itu kan pandir begayaan. Makanya kita nih harus dijaga mulut kita nih. Kalau mau begayaan juga pandir yang bagus-bagus, mudahan aku dapat laki. Nah, ini misalnya contoh ya, ada teman saya. Ini harus hati-hati. Ada teman saya bilang, ini real ini. Dia bilang aku nggak mau kawin sama perempuan yang berkacamata. Bukan saya. Bukan saya kan? Bukan. Ini ya Pak. Teman saya. Apa katanya? Karena berkacamata itu setengah buta. Apa yang terjadi? Maka dia istrinya berkacamata, tebal lagi. Mohon maaf yang berkacamata ya. Tadi apa? Jadi kita ngomong-ngomong nih baik-baik aja. Dulu kan Ustaz Samad, nanti kita undang Ustaz Samad acara penggalangan dana. Yang ngomongin baik-baik aja. Nanti Babu Salim santrinya ribuan, kan nggak bayar juga. Nah kemarin tuh sedikit aja nggak apa-apa biar berkualitas, biar kita jaga. Yang lama-lama mungkin ingat Ustaz Husain. Parkir motor Ustadz nih gimana Ustaz Husain dulu? Ada kelihatan motornya. Paling motor Pak Eko, ya, motor Parasit. Sekarang coba lihat parkir, nggak ada parkir sekarang coba. Kan nggak tahu. Pokoknya kita nikmati aja. Kalau Allah titipkan, maka kita berdoa. Ya Allah kuasakan kita, kuatkan kita. Ini kita sudah solid. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi. Nah tujuan 30 menit ini atau 15 menit ini adalah bagaimana menginspirasi. Kalau dalam kelas inspirasi Miss Fitri itu satu hari beraksi. Nah ini maksudnya itu sebagian bagian. Ini mungkin 30 menit ini menginspirasi sisa hidup kita. Demikian juga sholat itu 5. Jadi Bapak Ibu ada ibadah-ibadah. Sholat itu diinginkannya apa? Oh nggak apa-apa 2 menit lah. Saya pernah ditanya mahasiswi mana? Mohon maaf mahasiswi. Ketika itu saya dan beberapa orang teman haji waktu itu sekitar 2001 kurang lebihnya. Dari Mekah ke Jeddah ada mahasiswi Jepang. Jadi mereka haji juga dengan saya. Pokoknya dia kesimpulannya bertanya begini, mumpung ada teman-teman dari Mesir mau bertanya. Adik saya ini SMP-nya di Jakarta, SMA-nya di Australia. Habis pulang gitu, disuruh eyangnya sholat, nggak mau. Dia nanya, untuk apa sih sholat itu? Pertanyaan ini mungkin nggak pernah kita pertanyakan. Kalau bertanya kafir, kamu bertanya buat apa sholat kan gitu. Tapi pertanyaan itu juga waktu itu saya jawab sekenanya, kan malu juga nggak dapat. Saya bilang pokoknya kalau ada sholat masuk neraka gitu loh. Tapi lama merenung. Dan memang kita tidak paham. Kalau kita tidak paham kan kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan maksimal. Cari-cari, bahkan pernah saya tulis dalam sebuah harian waktu itu media Kalimantan, untuk apa Anda sholat? Pertanyaan prinsip ini harus kita lakukan. Ternyata sholat itu sebenarnya charge. Jadi HP itu kan nanti baterainya low bat nurun. Nah untuk menguatkan tuh pakai charge. Nah sholat itu fungsinya ngecas. Jadi ada ibadah yang harian. Subuh kita dikuatkan. Coba bangun aja, alhamdulillah. Sudah Allah nih baru bangun, baru melek mata ini sudah Allah sebenarnya. Kalau kita baca doa, ya, alhamdulillah. Baca doa bangun tidur, Allahumma dini biman. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Coba kalau tidur nggak bangun-bangun mati Pak. Beneran? Kalau nggak percaya coba aja. Doa-doa itu menguatkan kita. Salat kita Allahu Akbar. Adakah yang besar selain Allah? Nggak ada. Tetapi ternyata memang banyak yang kita besarkan selain Allah. Tanoto. Maksudnya, nah artinya gini, kita boleh lah dalam hidup. Nah makanya kita supaya kecil semuanya itu, maka kita mendekat. Nah nanti ibadah udah kuat nih, sudah fresh. Ya, bahkan dalam hadis itu dikatakan ketika orang itu tidak terbangun salat subuh, itu kata Nabi zakar rajul bala alaihi syaitan.
Kemudian ketika kita tidur itu kita diikat 3 ikatan. Nah, ikatan pertama itu terbuka ketika kita baca doa. Ya, dalam hadis ya. Ikatan kedua itu terbuka ketika kita berwudu. Ketiga itu ketika kita sholat. Nah, dalam hadis itu ketika kita sudah ikatan terbuka, maka kita menjadi seseorang yang fresh. Sholat, nanti ke zuhur nih udah lemah lagi nih. Dikembalikan lagi. Asar lagi, maghrib lagi. Ada yang mingguan, ada yang orang nih yang mingguan aja diingatkan apa? Jumat. Ada yang tahunan ada. Ada yang seumur hidup haji. Maka lihat, coba tawaf kita tuh putar kembali. Seharusnya kan setiap putaran itu kan mengucap Hajar Aswad setiap seharusnya aturannya, bukan aturan sunnahnya, tapi kan nggak mungkin itu. Nah dulu seperti itu, artinya kemanapun kita berputar, sejauh apapun berputar akan kembali. Nah demikian juga kita kembali. Oh ya Allah capek hidup hari ini, begitu banyak masalah. Apa yang lakukan? Kembali, kuat lagi kita. Nah itu sebenarnya fungsinya. Maka kenapa angka bunuh diri itu di negara yang tidak beriman, coba lihat, sangat tinggi. Orang begitu, bahkan di mana ada tempat khusus untuk bunuh diri itu ada. Jepang kan? Ya hutan itu. Nah itu bagi Islam itu sederhana masalah, dan bagi Islam sederhana. Kalau ada masalah bersabar, kan gitu aja, dapat pahala gitu aja. Kalau dapat kenyamanan bersyukur, itu saja sederhana. Jadi apa kesimpulannya? Pertama, niat. Bagaimana seluruh pekerjaan kita tuh menjadi kebaikan, menjadi ibadah, menjadi nilai di sisi Allah. Bahkan banyak kebaikan yang tidak bernilai. Misalnya ngaji, Allahu Akbar, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada cewek itu sana tuh. Nah, ini amal ibadah, kebaikan yang nanti berubah bukan jadi kebaikan, malah tidak dinilai. Oke, terakhir nih, kalau enggak terakhir enggak selesai. Nanti di hari kiamat dipanggil, orang kaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang kamu lakukan dengan kekayaanmu?" Oh, saya ini pokoknya Babu Salam tuh kalau kadang aku menyumbang kada pahala kayak tukang aku. Nah, gitu. Bahasa di situ, saya menyumbang, dermawan. Apa kata Allah? Kamu bohong. Kamu bohong, kamu enggak ikhlas. Apa yang terjadi nih? Neraka. Tolong masukkan neraka. Masuk. Bungkus, ya. Yang kedua nih orang pemberani, tentara. Apa yang kamu lakukan? Oh, saya berjuang di jalan Allah. Apa kata Allah? Bohong. Kamu enggak melakukan itu. Kamu melakukan itu supaya kamu disebut pahlawan dan kamu sudah mendapatkan gelar itu. Yang tadi kamu sudah disebutkan sebagai orang donatur. Sudah. Yang terakhir ini, guru, orang alim, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dipanggil, apa yang kamu lakukan? Ya Allah, saya pengajian online pagi, siang, sore, tengah malam. Saya menghabiskan waktu saya untuk Allah mengajar. Apa kata Allah? Nasibmu, kamu bohong. Ini pun masuk neraka, Bapak Ibu. Nah, jadi apa nih? Bagaimana ya kita mengikhlaskan diri kepada Allah? Bagaimana kita mengajar dan apapun seluruh aktivitas kita itu menjadi kebaikan dan mendapat ganjaran di sisi Allah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semoga apa yang duduknya kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan setelah ini kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerhaki syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Warzuqna kamala mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.